Halo, sahabat channel Lansia Sehat. Apa kabar hari ini? Semoga dimanapun sahabat berada, tetap dalam keadaan sehat, tenang, dan penuh semangat. Terima kasih sudah kembali hadir di channel ini, tempat kita saling berbagi ilmu, pengalaman, dan semangat hidup sehat di usia senja. Sebelum kita mulai pembahasan hari ini, yuk kita ngobrol sebentar. Kalau boleh tahu, sahabat berasal dari daerah mana? Dari kota besar yang ramai seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, atau mungkin dari pedesaan yang asri seperti di Magelang, Kulon Progo, atau Tanah Datar? Kami selalu senang tahu bahwa penonton kita tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari yang tinggal di dataran tinggi hingga pesisir pantai. Semua punya semangat yang sama, ingin hidup sehat di usia lanjut. Dan kalau tidak keberatan, sahabat boleh sebut juga umur sekarang. Usia berapa? 60 tahun? 70? Atau sudah menyentuh angka 80? Wah, luar biasa. Apapun usianya sekarang, tetap patut disyukuri. Karena setiap tahun yang ditambahkan adalah anugerah, dan setiap hari yang bisa kita lalui adalah kesempatan untuk lebih menjaga diri. Nah, bagaimana kondisi kesehatan sahabat akhir-akhir ini? Masih rutin jalan pagi keliling kompleks atau sawah? Atau mungkin sedang rajin ikut senam lansia? Kalau iya, itu bagus sekali. Gerak tubuh, sekecil apapun, sangat bermanfaat untuk menjaga aliran darah tetap lancar, termasuk ke jantung. Tapi kalau ada sahabat yang sedang sakit, misalnya sering merasa lelah, gampang pusing, atau punya riwayat darah tinggi atau kolesterol, jangan berkecil hati, ya. Justru disinilah pentingnya kita tahu apa yang baik dan apa yang perlu dihindari, terutama dari apa yang kita konsumsi setiap hari. Semoga yang sedang dalam proses pemulihan, cepat sehat kembali. Dan yang sedang sehat, semoga terus dipelihara kesehatannya. Dari kami di channel Lansia Sehat, kami doakan semoga sahabat semua diberi umur panjang, jantung yang kuat, pikiran yang tenang, dan tubuh yang bugar. Amin. Nah, di video kali ini, kita akan membahas topik yang mungkin terdengar mengejutkan, buah yang berbahaya buat jantung. Iya, sahabat tidak salah dengar. Buah, sesuatu yang biasanya kita anggap sehat, alami, dan aman ternyata, bisa juga menjadi pemicu gangguan pada jantung. Apalagi untuk kita yang sudah berusia lanjut. Mungkin selama ini sahabat mengira, masa sih buah bisa bahaya? Kan buah itu dari alam, tanpa bahan kimia, banyak vitaminnya. Betul, buah memang penuh vitamin, mineral, dan serat. Tapi tidak semua buah cocok dikonsumsi oleh tubuh lansia, terutama bagi yang punya masalah jantung, tekanan darah, atau kadar gula darah yang mudah naik. Sama seperti obat, makanan sehat pun bisa menjadi racun kalau tidak sesuai dengan kondisi tubuh kita. Dan dalam video ini, kita akan mengupas satu persatu, apa saja buah yang perlu diwaspadai, kenapa bisa berdampak pada jantung, serta bagaimana cara memilih buah yang tetap aman dan menyehatkan. Tapi jangan khawatir dulu. Bukan berarti setelah menonton video ini, sahabat harus takut makan buah. Bukan. Tujuan kami di sini bukan menakut-nakuti, tapi memberi pengetahuan yang bijak, agar setiap gigitan yang sahabat ambil benar-benar membawa manfaat, bukan justru bahaya tersembunyi. Sebelum lanjut ke pembahasan utama, mari kita tarik napas dalam-dalam dan hembuskan pelan-pelan. Yuk, posisikan duduk yang nyaman. Siapkan segelas air putih hangat bila perlu. Karena perjalanan informasi kita hari ini akan sangat berguna, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga bisa dibagikan ke saudara, teman, atau tetangga yang juga sudah lanjut usia. Oh ya, sahabat juga boleh tulis di kolom komentar ya. Kira-kira buah apa yang paling sering sahabat konsumsi belakangan ini? Siapa tahu, buah tersebut akan kita bahas nanti. Apakah itu mangga, semangka, durian, anggur, atau mungkin buah tropis lain yang tumbuh di halaman rumah? Kita lihat bersama nanti buah mana saja yang harus dikurangi atau bahkan dihindari oleh lansia demi menjaga jantung tetap sehat. Dan satu lagi, sahabat tidak sendirian. Di luar sana, banyak lansia lain yang juga sedang berjuang menjaga kesehatan. Channel ini hadir sebagai teman seperjalanan, bukan hanya sumber informasi, tapi juga tempat berbagi cerita dan semangat. Karena kami percaya, menjaga kesehatan tidak harus selalu mahal, tidak harus selalu rumit, asal tahu caranya dan konsisten melakukannya, hasilnya bisa luar biasa. Baiklah, tanpa menunda lebih lama lagi, yuk kita mulai pembahasan bab 2, yang akan membuka mata kita tentang buah-buahan yang diam-diam bisa membebani kerja jantung, apalagi kalau dikonsumsi berlebihan. Tetap bersama kami di channel Lansia Sehat, karena setelah ini kita akan kupas tuntas bagaimana buah yang terlihat segar dan lezat,
bisa jadi tantangan untuk jantung. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami hormati, setelah tadi kita saling menyapa dan berbagi harapan agar kesehatan sahabat selalu terjaga, sekarang waktunya kita masuk ke pembahasan inti. Tema kita hari ini memang cukup mengejutkan. Buah, makanan yang selama ini dikenal menyehatkan, ternyata bisa juga membawa risiko, terutama bagi kesehatan jantung kita. Banyak dari kita yang sejak kecil diajarkan bahwa buah itu sumber vitamin. Bahkan, dokter sering menyarankan kita makan buah setiap hari agar tubuh lebih bugar. Namun, realitanya tidak sesederhana itu, terutama saat tubuh kita sudah tidak muda lagi. Saat usia makin bertambah, tubuh kita mengalami banyak perubahan. Proses metabolisme melambat. Organ-organ seperti ginjal, hati, pankreas, dan tentu saja jantung tidak sekuat dulu lagi. Apa yang dulu bisa kita makan dengan bebas, sekarang harus dipilih dan dikurangi. Termasuk buah. Tapi, kok bisa ya? Buah yang katanya sehat malah jadi bahaya? Apa tidak salah? Pertanyaan ini wajar. Banyak orang berpikir, masa sih buah bisa merusak jantung? Tapi faktanya, ada beberapa jenis buah yang, walaupun alami, mengandung zat-zat tertentu yang bisa memperberat kerja jantung, terutama bila dikonsumsi dalam jumlah yang tidak wajar. 1. Kandungan gula alami yang tinggi. Buah memang tidak mengandung gula buatan seperti makanan olahan, tapi banyak buah mengandung fruktosa, yaitu gula alami yang tinggi. Nah, bagi tubuh lansia, fruktosa dalam jumlah besar tetap bisa memicu lonjakan gula darah dan lemak darah. Keduanya adalah faktor risiko utama untuk gangguan jantung. Misalnya, sahabat makan mangga manis ukuran besar 1 buah. Itu bisa mengandung hingga 40 gram gula. Bahkan lebih tinggi dari 1 kaleng minuman ringan. Kalau itu dikonsumsi setiap hari, jantung pun bekerja lebih keras mengalirkan darah yang semakin kental akibat gula tinggi. 2. Kalium dan sodium yang mengganggu irama jantung. Beberapa buah tertentu seperti pisang dan durian mengandung kalium dalam jumlah tinggi. Kalium memang penting untuk fungsi otot, termasuk otot jantung. Tapi, kelebihan kalium bisa menyebabkan detak jantung menjadi tidak teratur. Bagi yang sudah punya masalah jantung atau memakai obat jantung tertentu, ini bisa sangat berbahaya. Sebaliknya, buah kalengan atau buah kering yang diawetkan seringkali tinggi sodium, garam tersembunyi, yang bisa memicu tekanan darah tinggi. Kombinasi ini tentu jadi mimpi buruk bagi jantung lansia. 3. Serat yang sulit dicerna saat pencernaan melemah. Ada juga buah yang terlalu keras seratnya seperti nangka atau salak. Untuk tubuh muda, mungkin tidak masalah. Tapi bagi lansia yang punya masalah pencernaan, ini bisa membuat perut kembung, sembelit, atau tekanan di dalam perut meningkat. Apa hubungannya dengan jantung? Saat perut tertekan atau penuh gas, tekanan ke rongga dada ikut naik, sehingga jantung jadi lebih terbebani saat memompa darah. 4. Asam buah yang memicu asam lambung dan mempengaruhi jantung. Buah yang terlalu asam seperti jeruk, nanas, atau kedondong bisa menyebabkan refluks asam lambung, GERD. Nah, gejala dari GERD seringkali menyerupai nyeri dada akibat jantung. Banyak orang lansia salah mengira sedang kena serangan jantung, padahal lambungnya naik. Tapi hati-hati, kondisi ini tetap bisa mengganggu ritme jantung, terutama bila terjadi berulang. Kenapa lansia perlu lebih selektif? Setiap kali kita makan sesuatu, tubuh memerlukan waktu dan energi untuk memproses makanan itu. Pada usia muda, metabolisme cepat. Tapi ketika lansia, semua proses itu melambat. Enzim pencernaan berkurang, sensitivitas insulin menurun, dan kemampuan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh pun ikut melemah. Ditambah lagi, banyak sahabat yang mungkin punya kondisi penyerta seperti hipertensi, diabetes, gagal jantung ringan, kolesterol tinggi, penyumbatan pembuluh darah. Jika sahabat mengalami satu atau lebih dari kondisi di atas, maka tubuh sudah dalam keadaan sensitif. Maka, setiap makanan yang masuk, termasuk buah, perlu dipilih dengan hati-hati. Buah yang dulunya aman bagi kita, bisa menjadi beban tambahan untuk jantung. Misalnya, makan anggur dalam jumlah besar bisa meningkatkan kadar trigliserida. Trigliserida ini adalah lemak dalam darah yang langsung berkaitan dengan risiko penyakit jantung koroner. Tapi, saya tidak merasa apa-apa saat makan buah. Benar, banyak dari kita yang tidak langsung merasakan efeknya. Tapi, yang berbahaya justru adalah efek jangka panjang. Sama seperti air yang menetes, sedikit demi sedikit bisa melubangi batu. Begitu juga dengan kebiasaan makan buah tinggi gula
atau tinggi kalium tiap hari. Awalnya tidak terasa, tapi lama-lama bisa memicu. Tekanan darah naik perlahan-lahan. Jantung berdebar tidak jelas. Badan terasa lelah padahal tidak banyak bergerak. Detak jantung tidak teratur. Rasa sesak di dada setelah makan buah tertentu. Gejala ini sering dianggap biasa, padahal itu adalah sinyal tubuh bahwa ada yang tidak beres. Kita tidak menyalahkan buah. Jangan salah paham ya, sahabat. Kami tidak ingin menjelekkan buah. Sama sekali tidak. Tapi penting bagi kita semua untuk memahami bahwa buah bukan musuh. Tapi seperti obat, buah hanya bermanfaat jika dikonsumsi sesuai dosis dan kondisi tubuh. Itulah mengapa di video ini, kita akan bahas buah apa saja yang patut diwaspadai, bukan untuk ditakuti, tapi untuk disikapi secara bijak. Bayangkan tubuh kita seperti mesin tua yang masih ingin berjalan jauh. Mesin itu harus dirawat, diberi pelumas yang tepat, dan tidak dibebani berlebihan. Makanan, termasuk buah, adalah bahan bakar yang harus dipilih secara cermat. Kesimpulan bab ini, tidak semua buah cocok untuk lansia, apalagi yang punya masalah jantung. Gula alami dalam buah tetap bisa membahayakan bila dikonsumsi berlebihan. Kalium, serat keras, dan asam dalam buah bisa memicu gangguan pada sistem pencernaan dan peredaran darah yang ujungnya membebani jantung. Waspadai efek jangka panjang, meski tidak langsung terasa. Pilih buah bukan hanya karena rasanya, tapi karena kecocokannya dengan kondisi tubuh sahabat. Sahabat channel Lansia Sehat yang budiman. Kita telah menyadari bahwa tidak semua buah cocok untuk semua orang, terutama kita yang sudah memasuki usia emas. Di bab sebelumnya, kita membahas bagaimana buah yang kaya akan gula, kalium, dan serat keras bisa memberi tekanan tambahan pada jantung yang sudah tidak sekuat dulu. Kini saatnya kita menyoroti satu komponen penting yang sering tersembunyi dalam buah, gula alami, khususnya fruktosa. Mungkin sebagian dari sahabat ada yang berpikir, bukankah fruktosa itu gula dari buah? Pasti aman dong, kan alami? Jawabannya, belum tentu aman. Khususnya bagi sahabat lansia, fruktosa bisa menjadi musuh dalam selimut yang diam-diam memperburuk kondisi jantung dan pembuluh darah jika dikonsumsi tanpa batas. 1. Apa itu fruktosa? Fruktosa adalah jenis gula alami yang ditemukan dalam banyak buah dan juga madu. Bentuknya mirip dengan glukosa, tapi cara tubuh memprosesnya sangat berbeda. Jika glukosa bisa langsung digunakan sebagai energi oleh hampir semua sel tubuh, fruktosa hanya bisa diproses oleh hati. Dan ini penting untuk kita pahami, karena ketika fruktosa masuk dalam jumlah berlebih, hati akan mengubahnya menjadi lemak, bukan energi. Inilah yang menjadi awal dari berbagai gangguan kesehatan, terutama penumpukan lemak di hati, peningkatan kolesterol jahat, LDL, dan gangguan metabolik lainnya. Dan semua itu berdampak langsung pada jantung. 2. Mengapa fruktosa berbahaya untuk lansia? Tubuh lansia cenderung lebih rentan terhadap kelebihan gula. Proses metabolisme melambat, kadar insulin tidak lagi stabil, dan sensitivitas organ terhadap tekanan darah atau lonjakan gula darah semakin tinggi. Jika sahabat mengonsumsi buah yang tinggi fruktosa, dalam waktu singkat dapat terjadi hal-hal berikut. Gula darah naik tajam. Ini membuat pankreas bekerja ekstra memproduksi insulin. Bila berlangsung lama, bisa menyebabkan resistensi insulin atau bahkan memperparah diabetes tipe 2. Kadar trigliserida meningkat. Trigliserida adalah jenis lemak dalam darah yang langsung berkaitan dengan penyakit jantung koroner. Fruktosa adalah penyebab utama meningkatnya kadar trigliserida pada orang lanjut usia. Lemak hati meningkat, fatty liver. Lemak ini tidak selalu terlihat dari luar, tapi sangat berbahaya. Kondisi ini memperparah kerja jantung karena hati berfungsi membersihkan darah dari racun dan kolesterol jahat. Tekanan darah cenderung naik. Fruktosa dapat menghambat pelebaran pembuluh darah, yang membuat tekanan darah mudah naik, terutama setelah makan buah dalam jumlah besar. 3 buah dengan kandungan fruktosa tinggi. Berikut adalah daftar beberapa buah yang secara alami memiliki kadar fruktosa yang tinggi dan harus dikonsumsi dengan sangat hati-hati oleh lansia, terutama yang punya riwayat penyakit jantung, hipertensi, atau diabetes. 4 kombinasi berbahaya, fruktosa karbohidrat lain. Sahabat mungkin pernah makan buah setelah makan nasi, atau mengonsumsi buah sebagai pencuci mulut setelah sarapan roti. Ini kebiasaan umum yang tampak tidak bermasalah, tapi ternyata menggabungkan fruktosa dan karbohidrat sederhana bisa memperburuk kondisi tubuh lansia. Saat tubuh sudah mencerna nasi, karbohidrat, lalu langsung diberi fruktosa dari buah,
kadar insulin meningkat 2 kali lipat. Hati pun kewalahan. Kombinasi ini bisa memicu hipoglikemia reaktif, gula darah naik lalu turun drastis, pusing, gemetar, keringat dingin, jantung berdebar tiba-tiba. Kondisi ini sering terjadi tapi sering disalahpahami sebagai kelelahan biasa. Padahal, itu bisa jadi reaksi tubuh terhadap lonjakan gula dan tekanan metabolik akibat kombinasi makanan yang tidak ideal. 5 gejala yang perlu diwaspadai. Sahabat mungkin tidak merasa sakit setelah makan buah tinggi fruktosa, tapi tubuh akan memberi tanda-tanda kecil jika jantung mulai terbebani. Perhatikan gejala berikut. Dada terasa penuh setelah makan. Mual atau rasa panas di ulu hati. Detak jantung terasa cepat atau tidak beraturan. Keringat dingin meskipun tidak sedang beraktivitas. Kaki cepat pegal saat berjalan. Terasa lelah padahal baru makan. Gejala-gejala ini tidak selalu datang bersamaan. Tapi jika sering muncul setelah sahabat makan buah tertentu, ada baiknya mulai berhati-hati. 6 studi dan fakta medis pendukung. Sebuah studi dari American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahwa konsumsi fruktosa berlebihan dapat meningkatkan risiko penyakit jantung hingga 26% dalam kelompok lansia. Penelitian lain dari Harvard juga menyimpulkan bahwa gula alami dalam buah bisa sama bahayanya dengan gula buatan jika dikonsumsi dalam jumlah besar tanpa kontrol. Jadi bukan masalah buatan atau alami. Semuanya tergantung pada jumlah dan konteks konsumsi. 7. Bagaimana cara mengontrol fruktosa? Tenang sahabat. Bukan berarti kita harus menghapus semua buah dari menu harian. Tapi ada beberapa langkah bijak agar fruktosa tidak menjadi racun. Pilih buah dengan fruktosa rendah, seperti alpukat, pepaya, stroberi, atau buah naga. Konsumsi buah sebagai camilan, bukan pencuci mulut. Jangan makan buah setelah makan besar. Batasi porsi buah. 1 porsi, 1 genggam, bukan 1 buah utuh besar. Hindari jus buah murni. Jus membuat fruktosa lebih cepat diserap karena seratnya hilang. Campur buah dengan protein sehat, misalnya potongan pepaya dengan segenggam kacang, agar penyerapan gula lebih lambat. Minum air putih sebelum dan sesudah makan buah, untuk membantu proses metabolisme. 8. Kesadaran adalah kunci. Sahabat channel Lansia Sehat, kita tidak bisa bergantung sepenuhnya pada rasa. Apa yang terasa segar dan manis belum tentu bersahabat dengan tubuh kita yang menua. Usia boleh bertambah, tapi kebijaksanaan juga ikut bertumbuh. Itulah sebabnya kita tidak bisa sembarangan lagi dalam memilih makanan, bahkan jika itu berasal dari alam. Karena sekarang, setiap gigitan adalah keputusan. Buah tidak bersalah. Fruktosa juga tidak jahat. Tapi ketidaktahuan dan kebiasaan lama yang belum kita ubah, itulah yang bisa menjadi penyebab jantung kita tertekan perlahan-lahan. Penutup bab 3. Kini kita sudah memahami bahwa fruktosa adalah gula alami, tapi bisa berbahaya bila dikonsumsi berlebihan. Buah tinggi fruktosa harus dibatasi, apalagi untuk lansia dengan masalah jantung. Kombinasi makanan sangat memengaruhi efek fruktosa dalam tubuh. Penting untuk mengenali gejala awal sebelum kondisi menjadi serius. Sahabat channel Lansia Sehat, sudah sejauh ini kita berjalan bersama dalam pembahasan yang sangat penting. Bagaimana buah, meski terlihat sehat dan alami, ternyata bisa membawa dampak besar bagi jantung, terutama pada masa lansia. Di bab sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana fruktosa, si gula alami dalam buah, bisa menjadi pemicu berbagai masalah, mulai dari gula darah tinggi, kolesterol, hingga membebani kerja hati. Tapi di bab ini, kita akan masuk lebih dalam, menyingkap bagaimana fruktosa menjadi musuh dalam selimut yang sering tidak kita sadari. Apa maksudnya? Musuh dalam selimut? Sahabat pasti sering mendengar istilah ini. Musuh dalam selimut, artinya bahaya yang tersembunyi, tidak terlihat dari luar, dan justru dekat dengan kita. Dalam hal makanan, fruktosa adalah contoh nyata. Ia berasal dari buah, sesuatu yang kita anggap sehat, manis, dan menyegarkan. Tapi di balik rasa manis itu, fruktosa bisa membebani fungsi hati secara diam-diam, mengacaukan keseimbangan lemak darah, merangsang penumpukan lemak visceral di sekitar jantung, memicu inflamasi kronis dalam pembuluh darah. Semua ini bisa berlangsung tanpa gejala selama bertahun-tahun. Dan tahu-tahu, seseorang mengalami serangan jantung, stroke ringan, atau gagal jantung ringan yang berulang. Bagaimana fruktosa masuk ke tubuh dan mengacaukan sistem?
Mari kita ikuti perjalanan fruktosa dari gigitan pertama buah sampai ke efek akhirnya. Masuk melalui mulut. Saat sahabat makan buah seperti mangga, anggur, atau apel, fruktosa langsung masuk ke sistem pencernaan. Rasa manisnya menyenangkan, dan tubuh tidak langsung protes. Diproses di hati. Fruktosa berbeda dari glukosa. Fruktosa tidak bisa langsung digunakan oleh sel otot atau otak. Ia harus melewati hati. Hati bertugas memecah fruktosa dan memutuskan akan dikirim kemana. Hati mengubah fruktosa menjadi lemak. Jika kadar fruktosa terlalu banyak, hati tidak bisa memproses semuanya. Akibatnya, sebagian fruktosa diubah menjadi lemak, yang kemudian dilepaskan ke aliran darah sebagai trigliserida. Trigliserida masuk ke pembuluh darah. Lemak ini menumpuk di pembuluh darah, terutama di sekitar jantung, perut, dan organ vital lainnya. Lemak inilah yang dikenal dengan istilah lemak visceral, lemak yang sangat sulit dibakar dan berbahaya. Terjadi resistensi insulin. Fruktosa dalam jumlah besar juga membuat sel tubuh jadi tidak peka terhadap insulin. Akibatnya, gula darah lebih mudah naik, dan tubuh terus-menerus merasa lapar, lelah, atau lemas. Peradangan di pembuluh darah. Lemak dan gula tinggi menyebabkan pembuluh darah mengalami peradangan ringan tapi terus-menerus, yang lama-lama merusak dinding pembuluh darah. Ini mempercepat pembentukan plak dan penyumbatan, yang bisa menyebabkan serangan jantung atau stroke. Efek fruktosa tidak langsung tapi menumpuk. Inilah yang membuat fruktosa menjadi berbahaya. Efeknya tidak instan. Tidak seperti makanan basi yang langsung bikin sakit perut, fruktosa bekerja pelan, menumpuk hari demi hari. Sahabat mungkin merasa biasa saja makan satu potong buah manis setiap hari. Tapi kalau itu dilakukan terus selama bertahun-tahun, dalam kondisi tubuh yang lambat membakar energi, efeknya akan terasa saat usia semakin lanjut. Coba bayangkan, jantung yang sudah bekerja lebih lambat karena usia, kini harus memompa darah yang mengandung lemak tinggi, melalui pembuluh darah yang sudah mulai menyempit karena plak. Akhirnya, detak jantung tidak beraturan. Mudah lelah meski hanya berjalan sebentar. Tekanan darah sulit dikontrol. Dada terasa berat atau sesak setelah makan. Semua ini bukan kebetulan. Bisa jadi, kebiasaan makan buah manis berlebihan adalah salah satu penyebabnya. Fakta ilmiah, fruktosa dan penyakit jantung. Mari kita lihat beberapa hasil studi ilmiah yang mendukung hal ini. Studi oleh British Medical Journal, BMJ, menunjukkan bahwa konsumsi fruktosa tinggi berhubungan dengan peningkatan risiko hipertensi, bahkan pada orang yang tidak memiliki riwayat tekanan darah tinggi sebelumnya. Penelitian Harvard School of Public Health menyebutkan bahwa wanita lansia yang mengonsumsi lebih dari 2 porsi buah tinggi fruktosa per hari memiliki risiko 24% lebih tinggi terkena gangguan jantung dibandingkan yang membatasi konsumsinya. Jurnal Circulation, American Heart Association, menjelaskan bahwa fruktosa dapat mempercepat pembentukan lemak darah, memperburuk kolesterol jahat, LDL, dan menghambat HDL, kolesterol baik, yang semuanya berkontribusi pada penyempitan pembuluh darah. Fruktosa dari jus lebih berbahaya. Sahabat, penting juga untuk memahami bahwa fruktosa dalam bentuk jus jauh lebih berbahaya dibandingkan saat kita makan buah utuh. Kenapa? Jus menghilangkan serat buah yang berfungsi memperlambat penyerapan gula. Gula dari jus masuk lebih cepat ke darah. Kita sering minum jus dalam jumlah banyak tanpa sadar. 1 gelas jus jeruk bisa mengandung 3 hingga 4 buah. Artinya 3 hingga 4 kali lipat fruktosa. Jadi, minum jus setiap hari sebenarnya bisa jadi bom waktu untuk jantung. Buah favorit yang harus diwaspadai. Mari kita lihat beberapa buah yang sering dikira sehat, tapi ternyata tinggi fruktosa dan bisa memicu gangguan jantung bila tidak dibatasi. Mangga. Manis, lembut, segar. Tapi satu buah mangga ukuran sedang bisa mengandung lebih dari 45 gram gula, sebagian besar fruktosa. Anggur. Ukurannya kecil dan mudah dimakan banyak. Tapi 100 gram anggur, 15 gram gula. Kalau sahabat makan satu tandan kecil, sudah lebih dari 50 gram gula. Apel. Apel mengandung pektin yang baik, tapi juga tinggi fruktosa. Apalagi jika dijadikan jus. Pisang matang. Pisang mengandung fruktosa dan pati yang berubah jadi gula saat makin matang. Kombinasi ini bisa memicu lonjakan gula darah dan memperberat jantung. Tips menangkal efek fruktosa. Tenang, sahabat tak perlu takut makan buah. Tapi mari kita pelajari cara menghindari bahaya tersembunyi dari fruktosa. Tanda centang putih tebal, pilih buah dengan fruktosa rendah. Alpukat.
stroberi, kiwi, melon, buah naga, jambu biji. Tanda centang putih tebal, jangan makan buah berlebihan. 1 porsi 1 genggam tangan, bukan 1 buah besar. Tanda centang putih tebal, hindari jus buah murni. Lebih baik makan buah utuh. Bila ingin minuman segar, tambahkan irisan buah ke air putih, infused water. Tanda centang putih tebal, makan buah di waktu yang tepat. Idealnya di pagi hari, atau sebagai camilan 2-3 jam setelah makan utama. Tanda centang putih tebal, perhatikan respon tubuh. Kalau sahabat merasa pusing, berdebar, atau lesu setelah makan buah manis, itu tanda tubuh tidak cocok. Kurangi atau ganti jenis buahnya. Tanda centang putih tebal, kombinasikan buah dengan makanan berserat tinggi atau protein agar penyerapan fruktosa tidak terlalu cepat. Akhir kata, waspada, tapi jangan takut. Sahabat channel Lansia Sehat, tujuan kita bukan menakut-nakuti, melainkan menyadarkan. Fruktosa bukan racun, tapi bisa menjadi pengganggu diam-diam kalau kita tidak mengerti cara kerjanya. Usia kita mungkin sudah tidak muda, tapi kita masih punya hak untuk sehat, untuk menikmati hari-hari bersama keluarga tanpa harus bolak-balik ke dokter atau rumah sakit. Salah satu kuncinya adalah mengenal tubuh sendiri dan memilih makanan dengan bijak, termasuk buah. Kesimpulan bab 4. Fruktosa adalah gula alami yang hanya bisa diproses di hati. Dalam jumlah berlebih, fruktosa menjadi lemak darah dan lemak visceral. Fruktosa menyebabkan inflamasi, resistensi insulin, dan hipertensi. Buah tinggi fruktosa, mangga, anggur, pisang matang, apel, perlu dibatasi, bukan dihindari total. Jus buah mempercepat efek buruk fruktosa karena kehilangan serat. Pilih buah rendah fruktosa dan konsumsi dalam porsi wajar. Dengarkan sinyal tubuh. Jika jantung mulai protes, hentikan atau ganti pilihan buahnya. Sahabat channel Lansia Sehat yang bijaksana. Setelah kita membongkar fakta mengejutkan tentang fruktosa di bab sebelumnya, sekarang saatnya kita membahas secara lebih spesifik, buah apa saja yang sering kita anggap aman dan sehat, tetapi ternyata bisa menjadi beban bagi jantung? Banyak dari kita tumbuh dengan nasihat sederhana, makan buah itu sehat, makan buah itu baik. Nasihat itu memang tidak salah, tapi seperti yang sudah kita pahami bersama, tidak semua buah diciptakan sama. Masing-masing punya kandungan yang berbeda, dan kondisi tubuh setiap orang juga berbeda, apalagi saat memasuki usia lanjut. Di bab ini, kita akan mengulas beberapa buah yang sangat populer di masyarakat, bahkan menjadi buah favorit banyak lansia, namun ternyata bisa menjadi pemicu tekanan darah tinggi, detak jantung tidak stabil, hingga memperparah kondisi metabolik. Tapi ingat, sahabat, tujuan kita bukan untuk membuat takut, melainkan membantu kita semua membuat keputusan yang lebih cerdas soal apa yang kita makan. 1. Mangga, si manis yang menipu. Siapa yang tidak suka mangga? Apalagi saat matang sempurna, warna kuning keemasan, harum menyegarkan, dan rasa manis yang memanjakan lidah. Tapi tahukah sahabat, satu buah mangga ukuran sedang bisa mengandung lebih dari 45 gram gula, dengan mayoritas adalah fruktosa? Kelebihan gula ini menyebabkan gula darah melonjak tajam, insulin naik drastis, kadar trigliserida meningkat, beban hati bertambah. Bagi lansia yang memiliki diabetes, kolesterol tinggi, atau gangguan jantung, makan mangga seperti ini secara rutin bisa memperburuk kondisi tubuh. Apalagi kalau dimakan setelah makan berat. Kombinasi nasi dan mangga bisa menyebabkan ledakan glukosa dalam darah, yang membuat jantung harus bekerja lebih keras. Tips bijak, jika sahabat sangat menyukai mangga, pilih yang belum terlalu matang, agak mengkal, konsumsi dalam jumlah kecil, dan jangan dikombinasikan dengan makanan tinggi karbohidrat. 2. Durian, raja buah dengan dua wajah. Durian, buah eksotis yang dicintai dan ditakuti dalam waktu bersamaan. Aromanya khas, rasanya lezat, tapi kandungannya luar biasa kompleks. Apa bahayanya untuk jantung? Durian kaya akan kalium. Kalium sebenarnya penting, tapi jika tubuh kelebihan kalium, hiperkalemia, bisa menyebabkan gangguan irama jantung. Durian juga tinggi lemak dan kalori, meskipun berasal dari tumbuhan. Ini bisa memperburuk profil lipid darah. Buah ini mengandung alkohol alami hasil fermentasi, yang dapat menyebabkan sensasi hangat dan meningkatkan tekanan darah secara tidak langsung. Bagi lansia, makan durian dalam jumlah banyak bisa memicu dada berdebar, pusing, nafas terasa pendek, mual, rasa panas yang memicu tekanan jantung. Tips bijak, bila ingin menikmati durian,
Cukup 1 atau 2 potong kecil saja. Hindari makan durian bersamaan dengan kopi, makanan manis, atau daging merah. 3. Anggur, kecil, manis, penuh gula. Anggur terlihat mungil dan sering disebut sebagai buah camilan sehat. Tapi justru karena bentuknya kecil dan rasanya segar, banyak orang tidak sadar kalau mereka makan terlalu banyak dalam sekali waktu. 100 gram anggur mengandung sekitar 16 gram gula, sebagian besar fruktosa. Selain itu, anggur rendah serat, cepat diserap tubuh, meningkatkan kadar insulin, tidak memberi rasa kenyang yang lama. Akibatnya, lansia yang makan anggur dalam jumlah banyak bisa mengalami lonjakan gula darah tanpa sadar. Efek jangka panjang, kelebihan lemak di perut, lemak visceral, perburukan resistensi insulin, penurunan kadar HDL, kolesterol baik. Tips bijak, konsumsi anggur dalam porsi kecil. Jangan dimakan sambil menonton TV atau berbincang lama, karena akan sulit dikontrol jumlahnya. Kombinasikan dengan kacang-kacangan atau yogur tawar agar penyerapan gula lebih lambat. 4. Pisang matang, lembut tapi menjebak. Pisang sering disebut buah yang cocok untuk lansia karena lembut dan mudah dicerna. Tapi ternyata, pisang yang terlalu matang memiliki indeks glikemik tinggi, artinya cepat menaikkan gula darah. Pisang juga tinggi karbohidrat sederhana, mengandung fruktosa dan glukosa, relatif tinggi kalium. Efeknya pada lansia, menambah beban kerja jantung, membuat kadar gula darah naik drastis, menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit jika dikonsumsi berlebihan. Tips bijak, pilih pisang yang tidak terlalu matang. Jangan makan pisang sebagai pengganti makan utama, dan batasi hingga 1/2 atau 1 buah kecil per hari. 5. Semangka, segar tapi kurang mengenyangkan. Semangka adalah buah penyegar yang cocok dikonsumsi saat cuaca panas. Tapi, semangka adalah buah yang sangat tinggi air dan gula, tapi sangat rendah serat. Artinya, ketika sahabat makan semangka, gula langsung diserap cepat ke aliran darah. Tubuh tidak merasa kenyang, sehingga bisa makan berlebihan. Gula darah naik, tapi tubuh tetap lapar. Untuk jantung lansia, ini berbahaya karena meningkatkan risiko fluktuasi kadar gula, bisa memicu kelelahan setelah makan, membuat detak jantung tidak stabil bila dikombinasikan dengan makanan berat. Tips bijak, konsumsi semangka sebagai camilan ringan di antara waktu makan. Jangan dikonsumsi dalam bentuk jus. 6. Buah kalengan dan kering, manis buatan terselubung. Buah kalengan dan buah kering seperti kismis, kurma kering, atau buah-buahan tropis yang diawetkan tampaknya praktis dan sehat. Tapi hati-hati, buah-buah ini mengandung gula tambahan, kaya akan fruktosa terkonsentrasi, tidak mengandung air, sehingga tingkat kepadatannya tinggi. Sebagai contoh, 5 butir kurma kering bisa mengandung hingga 60 gram gula, dan ini sangat tinggi untuk tubuh lansia. Efek pada jantung, meningkatkan tekanan darah, menyebabkan detak jantung tidak stabil, membuat aliran darah lebih kental karena lonjakan gula dan lemak. Tips bijak, batasi konsumsi buah kering. Gunakan hanya sebagai tambahan pada oatmeal atau salad, dan dalam jumlah sangat kecil, 1-2 butir. Mitos yang perlu diluruskan. Mitos 1. Kalau buah alami, pasti aman. Fakta. Gula alami tetap bisa berbahaya jika tubuh sudah tidak mampu memprosesnya dengan efisien. Mitos 2. Buah bisa dimakan sebanyak mungkin karena mengandung vitamin. Fakta. Vitamin memang penting, tapi jika dicampur dengan fruktosa tinggi, manfaatnya bisa kalah oleh risikonya. Mitos 3. Kalau tidak makan nasi, boleh ganti dengan buah manis. Fakta. Buah manis tetap mengandung gula. Tanpa kontrol, bisa membuat lonjakan gula darah lebih tajam daripada nasi. Penutup bab 5. Waspadai, jangan hindari. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah mengetahui buah-buah yang perlu diwaspadai, bukan berarti sahabat harus menghindarinya sepenuhnya. Ingat, buah bukan musuh, tapi kita perlu menjadi teman bijak bagi tubuh sendiri. Yang penting adalah mengetahui kondisi kesehatan pribadi, mengatur porsi dan frekuensi konsumsi, memperhatikan respon tubuh setelah makan buah tertentu. Karena jantung lansia adalah organ yang luar biasa. Ia sudah bekerja puluhan tahun untuk kita. Sekarang, saatnya kita yang melindungi dan merawatnya dengan pemilihan makanan yang lebih cermat.